Iya Bu, silahkan ke ruangan rapat sekarang. Terima kasih. Saya ke sana sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, dan pengikut beliaulah hingga akhir zaman ini. Sebelum acara inti, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai moderator untuk memandu acara rapat kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Ibu Siti Kamariah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya selaku kepala sekolah. Dan di sini terima kasih juga kepada guru-guru pengampu dari ekskul masing-masing bidang. Ya, jadi di sini saya akan memusyawarahkan mengenai pengelompokan kepada guru-guru yang sudah saya pilih menjadi pengampu bidang ekskul. Dan di sini juga kita akan merapatkan mengenai pengelompokan terhadap siswa-siswa yang terdapat dalam bidang masing-masing ekskul. Nah, jadi di sini untuk kepada guru-guru, jadi di sini guru-guru bisa memperlihatkan atau menyebutkan apa saja program-program yang sudah dibuat dalam program kita dari ekskul masing-masing. Nah, selain itu juga untuk anak-anak, jadi anak-anak itu tidak semuanya paham dengan ekstrakurikuler mereka masing-masing dengan pemahaman mereka. Contoh saja misalnya tilawah, tahfiz, dan muhadharah. Jadi bagi anak-anak yang pemahamannya begitu bagus, jadi kita kelompokkan sendiri, dan begitu juga dengan anak-anak yang pemahamannya kurang cepat tangkap. Nah, jadi dari dua itu juga dalam metodenya juga akan berbeda-beda satu sama lain. Nah, jadi di sini untuk kepada para guru yang menjadi pengampu bertanggung jawab untuk melakukan program tersebut dan bagaimana cara mengembangkan metodenya tersebut. Nah, jadi oleh karena ini fungsi dari kita melakukan ini semua agar anak-anak dapat menyalurkan bakat mereka di berbagai bidang ekskul mereka, dan juga di sini kita dapat mengantisipasi mereka agar tetap menjadi anak-anak yang berpotensi bagi sekolah kita. Nah, jadi untuk kali ini juga dari ekskul ini juga kita berpartisipasi untuk mereka, bahwasanya misalnya ada lomba di luar daerah atau di dalam daerah, itu kita bisa menyodorkan mereka untuk mengikuti lomba tersebut ya. Jadi di sini juga selain menyodorkan bakat, mereka juga dapat berkembang melalui lomba-lomba. Nah, jadi kita bisa mengantisipasi mereka untuk mengikuti lomba tersebut dari ekskul-ekskul kita masing-masing. Ya, mungkin itu dari saya. Selanjutnya mungkin dari pengampu-pengampu sekalian, dari guru-guru yang sudah saya tunjuk menjadi pengampu bidang tersebut, bisa untuk menyebutkan apa saja program-program yang sudah dibuat oleh ibu tersebut atau dari guru-guru tersebut. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya dari para pengampu-pengampu, apa bisa dijelaskan mengenai program-programnya? Ya, jadi di sini saya sebagai pengampu tilawah. Jadi di tilawah sendiri itu ada beberapa program yang ingin saya terapkan. Di antaranya, ya yang pertama yaitu ekskul dilaksanakan seminggu 2 kali, yaitu hari Selasa dan hari Kamis. Yang kedua, pengelompokan ekskulnya sendiri kami bedakan dari jenis tingkatan-tingkatan si peserta sendiri, seberapa paham dia memahami setiap syair di dalam bait bacaan tersebut. Nah, dan yang ketiga itu programnya adalah evaluasi selalu kami lakukan di akhir kenaikan semester. Baik, di sini saya sebagai pengampu tahfiz, saya akan memprogramkan di antaranya ada program murojaah, menghafal, setoran, sama evaluasi, yang dimana memang keempat program ini akan dilaksanakan setiap 2 kali dalam seminggu. Nah, kalau misalnya berbicara masalah harinya, saya akan menetapkan setiap hari Senin sama hari Rabu. Baik, di sini saya sebagai pengampu muhadoroh atau pidato dalam 3 bahasa. Di sini saya memprogramkan tahfiz, dan juga saya di sini memprogramkan di antaranya yaitu ada 4 poin. Yang pertama
itu materi, pidato mempraktekkan serta menghafal. Terus poin yang kedua, menampilkan cara berbicara dengan baik, menguasai materi, mimik, wajah, serta menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta bahasa Arab. Poin yang ketiga, untuk di awal, kami memberikan teks materi yang akan mereka bawakan. Terus yang poin terakhir, yaitu poin keempat, dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Nah Bu, jadi kapan nih ekskul bisa kita laksanakan agar tidak bertabrakan dan tidak mengganggu dalam proses belajar? Ya, terima kasih kepada Ibu Ita. Jadi di sini ekskul ini dilaksanakan setelah ba'da zuhur. Nah, jadi setelah ba'da zuhur itu kita akan arahkan kepada murid-murid yang mengikuti ekskul untuk mengikuti ekskul di berbagai bidangnya. Mungkin itu ya. Baik, Bu, kira-kira kapan kita mulai program baru ekskul kita ini? Ya, mungkin untuk Ibu Devi, sekarang ini kan lagi wabah musim penyakit corona. Jadi ya sambil kita melihat kondisi dari wabah tersebut, nah mungkin ketika kondisi sudah mulai membaik, baru kita mulai dari program kita ini kita jalankan. Mungkin dilaksanakannya ketika nanti mau pembagian rapot, otomatis orang tua dan murid bisa dihadirkan bersama, dan disitu kita akan mengumumkan dari rapat kita ini dan mengusulkan kepada mereka bagi anak-anak mereka untuk mengikuti ekskul di berbagai bidang masing-masing yang mereka minati. Saya setuju, Bu. Jadi setelah aktif pembelajaran itu, ketika di akhir pengambilan rapot ada pertemuan antara orang tua murid. Nah, di situ kita kumpulkan semua murid kita agar mengetahui program-program apa yang akan kita terapkan di sekolahan kita. Jadi orang tua pun bisa mengarahkan dan tahu program ekskul apa yang ada di sekolahan kita. Ya, terima kasih kepada guru-guru sekalian serta moderator. Jadi di sini saya selaku kepala sekolah. Adapun visi dan misi dari saya selaku kepala sekolah yaitu dari pengembangan ekskul ini, yaitu menjadikan ekstrakurikuler tahfiz, tilawah, dan muhadharah atau pidato 3 bahasa ini membentuk insan yang cinta terhadap Al-Quran dan seni Islami serta mampu mengembangkan potensi dan keterampilan sebagai media dakwah di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, misi dari ekskul ini juga membina dan mengembangkan potensi dan kreativitas seni Islamiyah siswa serta menjadikan siswa yang mampu berdakwah di tengah-tengah masyarakat dan juga mampu mengembangkan potensi yang ada di diri dari mereka masing-masing. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin inilah hasil rapat kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup rapat hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.